Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah, serta turut dihadiri para anggota DPRD Kota Medan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Paripurna ini diawali dengan pembacaan laporan perubahan program pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Medan terhadap program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 oleh Dedi Aksyari Nasution selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan. Dedi Aksyari Nasution dalam laporannya menjelaskan bahwa pada tahun 2024 usulan Propemperda sebanyak 16 ranperda menjadi daftar prioritas terdiri dari 7 ranperda usul inisiatif DPRD Kota Medan dan 9 ranperda usul pemerintah Kota Medan, di mana pada tanggal 19 Desember 2023 tahun lalu Wali Kota Medan menyurati Ketua DPRD Kota Medan terkait penambahan ranperda Kota Medan untuk masuk dalam Propemperda tahun 2024. Di antaranya ranperda Kota Medan tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah Pasar Kota Medan dan ranperda Kota Medan tentang perubahan atas ranperda Kota Medan nomor 5 tahun 2014 tentang Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah. Beberapa peraturan yang mungkin sebagai tambahan nanti untuk dimasukkan dalam Propemperda supaya lebih berdaya guna nanti perda-perda yang dihasilkan oleh DPRD beserta pemerintah Kota Medan. Berapa penting Pak perubahan program ini? Ya, kami lihat itu memang hal yang sangat penting karena ada aset PD Pasar yang harus diserahkan oleh pemerintah Kota Medan kepada PD Pasar supaya bisa dilakukan perubahan yang lebih baik lagi. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kota Medan bersama Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus persetujuan bersama DPRD dengan Kepala Daerah atas ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Bahrum Syah, Rajudin Sagala, dan Ikhwan Ritonga. Turut dihadiri para anggota DPRD serta Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Penyampaian laporan yang diawali panitia khusus oleh Edwin Sugesti Nasution selaku Ketua Pansus, kemudian rapat dilanjutkan dengan pembacaan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, di mana seluruh fraksi menerima dan menyetujui atas ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan harapan melalui ranperda ini hak-hak para pelaku UMKM di Kota Medan diperhatikan dan terpenuhi dengan baik. Di antaranya mendapatkan perlindungan hukum, kemudahan dalam segala fasilitas, baik dalam pengurusan perizinan usaha, tempat usaha yang layak, dan lainnya. Perlindungan perda tersebut nanti bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk pelindungan pelaku usaha kecil menengah. Karena kita lihat di Kota Medan, pelaku usaha kecil menengah ini sangat besar potensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Sehingga nanti bisa ditata dan baik dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka nantinya. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. International Business Association bersama Yayasan Pendidikan Buddha Dharma YPBD Kepri memperjuangkan peluang Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian Internasional pada tahun 2026. Presiden Perserikatan Umat Buddha Dunia World Fellowship of Buddhists atau WFB berkunjung ke Batam dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, membahas keikutsertaan YPBD Kepri dalam Konferensi Perdamaian Internasional yang diselenggarakan UNESCO pada bulan Oktober mendatang di Paris.
Pertemuan ini juga membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian Internasional tahun 2026. Kunjungan Presiden dan delegasi The World Fellowship of Buddhists ke Batam dan Bintan berjalan lancar. Pertemuan diadakan di IBA Clubhouse Batam dan di Jingangsham Galang Batam, Kepulauan Riau. Presiden WFB mengapresiasi IBA dan YPBDK atas penyambutan delegasi WFB. Dalam pertemuan kedua di Bintan telah diputuskan untuk mengadakan forum bisnis sebelum atau selambat-lambatnya di tahun 2026, di mana 40 negara anggota WFB yang terdiri dari para pengusaha akan hadir dalam pertemuan forum bisnis ini untuk membahas kemungkinan bekerja sama, dan pemerintah daerah juga akan diundang untuk hadir. Pembangunan ekonomi dan sosial merupakan komitmen jangka panjang yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. IBA berharap hubungan dengan WFB bisa membuka jangkauan yang lebih luas. I'm quite confident that in this place, it's also one of the very interesting place to organize what kind of meeting that's going to be. We're going to be the general conference, or it's going to be the executive meeting, or even for the business forum for the all Buddhists or even non-Buddhists and Buddhists to talk to each other. Because in these countries of Indonesia, we are different of the religious. We have Buddhist, we have Muslim, we have Hindu, we have even Christian, and many others. Ke depan sebelum 2026 yang kita mau perjuangkan untuk para dari WFB untuk mendatangin ke Indonesia untuk membuka conference. Mungkin sebelum 2026 itu yang saya mau perjuangkan untuk membuka forum bisnis. Jadi bisa memberikan banyak benefit perekonomian Indonesia bisa lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Dr. Andes Nukman MM, penjabat Bupati Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita sambut indahnya Ramadan dengan penuh syukur dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba. Saatnya kita untuk mensucikan diri dari segala dosa. Di bulan yang penuh berkah ini, mari tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Mari kita saling memaafkan di bulan penuh ampun. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Gubernur Lampung Arianel Junaidi belusukan ke pemangku Tebas Kanan, Kelurahan Sekincau, Lampung Barat, Senin kemarin. Didampingi pejabat Bupati Lambar Nukman, rombongan gubernur menghadiri temu lapang petani kopi sekaligus memanen kopi Arabica di kebun milik Liwa Ahmad Supriyono. Kebun kopi milik Supriyono ini jadi primadona di Lampung, sebab hasil produksinya sangat baik. Produktivitasnya mencapai 4 ton per hektar per tahun. Meski kopi jenis Arabica belum banyak ditanam petani di Lampung Barat, belakangan banyak petani mulai melirik kopi jenis ini setelah melihat kesuksesan Liwa Ahmad Supriyono. Data yang ditampilkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat menyebutkan
Peremajaan kopi Arabica sudah dimulai di Lampung Barat. Di Kebun Supriyono, pemerintah telah melakukan peremajaan seluas 2,5 hektar, sedangkan di seluruh Lampung Barat peremajaan kebun masyarakat baru dilaksanakan seluas 30 hektar. Namun belakangan semakin banyak warga yang belajar di Kebun Supriyono dan berniat mengembangkan kopi Arabica. Tahun ini insya Allah bisa 1 ton per 4 hektar. Atau kalau diperhektarkan mungkin 4 ton per hektar. Tahun ini. Tahun kemarin 3,2 ton per hektar. Kalau Arabica ini dia pertama hampir panen sepanjang tahun, tidak berbeda dengan Robusta. Kemudian harga jualnya bisa 2 kali lipat. Gubernur Lampung Arinal Junaidi tampak antusias memuji keberhasilan Supriyono dan kebun kopi Arabica miliknya. Arinal sempat menanyakan jenis bibit Arabica yang dikembangkan Supriyono, bahkan mengajak pria tersebut pergi ke Aceh membeli bibit super untuk dikembangkan di Lampung. Dari Vietnam melihatnya dan melihat kopi di sana, dan ternyata kopi kita baik kualitas maupun produksinya punya kita juga bagus. Nah, oleh karena itulah ini semua bisa berjalan dengan baik apabila keterlibatan serius pemerintah, pengusaha dan masyarakat kepada kopi. Dari Lampung Barat, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyiapkan sejumlah jurus guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak dalam serangan harimau di Sau. Selain mendesak KLHK segera menangkap harimau pemangsa manusia, Pemkab juga menyiapkan skema bantuan bagi warganya yang tidak bisa bekerja akibat teror harimau. Penjabat Bupati Lampung Barat, Nukman mengimbau warga yang memiliki kebun pada wilayah rawan serangan harimau untuk berhenti berkebun sementara hingga harimau jantan nomor 13 dapat ditangkap. Guna meringankan beban warga yang tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang, Pemkab berencana menggelontorkan bantuan pangan atau uang. Langkah ini bertujuan menghindarkan warga dari serangan harimau, sebab sejauh ini harimau dimaksud telah menerkam 3 petani dari 3 desa berbeda di Suwoh. 2 diantaranya tewas mengenaskan. Bahwa ini ya kita salah, Jadi kesalahan ini mungkin akan kita lakukan koordinasi baik pada masyarakat untuk tidak mengulang kembali. Nah, terkait dengan perjalanan hukum itu sudah wewenangnya mungkin kepolisian. Sekarang kita mendesak bagaimana kementerian itu serius menangani masalah ini. Selain itu, Pemkab juga mendukung penuh logistik dan personel tambahan bagi Satgas Penanggulangan Hewan Buas yang siang malam bekerja keras berusaha menangkap harimau jantan nomor 13 untuk ditangkar ke tempat penangkaran. Saat ini Satgas telah menggandeng Taman Safari Indonesia untuk menangkap harimau. Selain mengandalkan 4 kandang jebak, Satgas juga menempuh opsi tembak bius guna melumpuhkan harimau peneror. Hingga pemerintah daerah punya komitmen kemarin melalui dana BTT, kita akan kalkulasikan akan apa yang harus kita lakukan bantuan ke masyarakat. Apakah dia bantuan pangan, bisa juga melalui dana DD, dan dari pemerintah daerah sudah tercover, itu sudah kita jalankan. Dari Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Lampung Barat, Nukman melakukan kegiatan safari Ramadan di Kecamatan Batu Ketulis. Kali ini, Pekon Batu Kebayan didaulat jadi tuan rumah acara safari Ramadan. Didampingi sejumlah wakil rakyat dan pengurus Basnas Lambar, Bupati bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga lainnya. Selain mendengar siraman rohani berupa ceramah keagamaan, rombongan Bupati juga menyempatkan berbagi rizki dengan warga yang membutuhkan. Sebanyak 80 paket sembako dibagikan kepada warga. Menurut Nukman, safari Ramadan akan digelar pada seluruh kecamatan di Lampung Barat. Selain sebagai ajang silaturahmi, pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk memaparkan program-program pemerintah yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Melalui dialog yang terjadi, pemerintah juga mendengar masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Hari ini puasa yang ketiga ya, melaksanakan safari Ramadan. Safari Ramadan semua kecamatan kita akan datangi. Selain kita silaturahmi, kita juga menyampaikan beberapa pokok program pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program-program yang akan berjalan tahun 2024. Selanjutnya kita juga akan memberikan bantuan kepada yang berhak menerima lain. Kita melalui badan ambil zakat atau siraman rohani. Kita bagaimana memantapkan iman dan takwa pada prinsipnya kepada masyarakat Lampung Barat untuk tetap
bersemangat dalam menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Setelah menerima siraman rohani dan lantunan ayat suci Al-Quran, rangkaian safari Ramadan di Kecamatan Batu Ketulis ditutup dengan acara berbuka puasa. Dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Pujiansa Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Guna menekan inflasi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menggelar gerakan pangan murah. Pekan ini, warga di Kecamatan Batu Ketulis kebagian jatah membeli sembako murah. Selain sebagai upaya stabilisasi harga bahan pokok yang terus naik, JPM diharapkan mampu menolong warga di musim paceklik. Bertempat di halaman parkir Puskesmas Batu Ketulis, tim GPM Pemkab Lambar menjual 4 jenis bahan pokok, yakni beras sebanyak 8 ton, minyak 720 botol, gula pasir 250 kg, dan tepung terigu 200 kg. Semua bahan pokok tersebut dijual dengan harga jauh di bawah harga pasaran saat ini. Menurut Bupati, gerakan pangan murah di Batu Ketulis merupakan gelaran ke-6 yang telah dilaksanakan Pemkab Lambar. Pemerintah berharap GPM mampu menolong sebagian besar warga Lambar yang tengah mengalami masa paceklik. Yang pertama, bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Barat punya program terkait dengan gerakan pasar murah, ya. Melalui anggaran BTT kita di Kabupaten Lampung Barat, kita peruntukkan untuk masyarakat Lampung Barat yang terdampak inflasi. Kita lakukan pada sore hari ini beras sebanyak 8 ton. 8 ton keperuntukannya untuk masyarakat yang terdampak, kita akan bagikan dengan harga yang standar berjumlah 5 kilogram. Boleh menambah menjadi 10 kilo asal memang masyarakatnya betul-betul membutuhkan, karena posisi masyarakat, keadaan masyarakat kan sekarang masih paceklik, ya. Musim kopi mereka masih menunggu. Pemerintah memastikan gerakan pangan murah akan terus digelar sesuai kebutuhan. Jika musim panen telah tiba atau harga bahan pokok mulai stabil, GPM akan dihentikan. Dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekan Gunung Kemalah Timur merupakan penghasil getah damar terbanyak di Kecamatan Waikrui. Dalam setahun, produksi getah damar dari sini 100 ton lebih. Sedikitnya ada 200 hektar repong damar di Gunung Kemalah Timur dengan jumlah petani ratusan rumah tangga. Sejak dulu, warga Pekon Gunung Kemalah Timur menggantungkan hidup pada repong damar. Sampai kini, mayoritas warga masih mengandalkan getah damar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sayang, harga jual getah damar terus merosot. 3 tahun lalu, sekilo getah damar sebanding dengan 2 kilo beras. Namun hari ini, harga damar hanya 13.000 per kilo. Lebih murah dari harga beras yang mencapai 16.000 per kilogram. Meski begitu, petani repong damar di Pekon Gunung Kemalah Timur optimis harga jual akan membaik. Agus Saputra, petani setempat mengaku jika harga getah bisa tembus 20.000 per kilo, 40 batang damar miliknya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Paling tinggi harganya itu sempat 1 tahun, 2 tahunan kemarin itu harganya damar ini sempat sampai 30.000, 35.000. Ya harapan kita sih sama selaku petani ini ya harga semakin naik. Damar ini ya kayak normal kayak kemarin lah 30.000, bagaimana 300 itu cukup lah. Peratin Gunung Kemalah Timur berharap pemerintah bersama pemangku kebijakan niaga damar mampu menstabilkan harga jual getah damar secepatnya. Penghasilan daripada masyarakat saya di Gunung Kemalah Timur ini yakni pekebun damar mata kucing, petani damar mata kucing adalah bagaimana pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui stakeholder yang ada berupayalah agar bisa menunjang harga pasar damar mata kucing ini supaya stabil mengingat kondisi ekonomi. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi pun saya Dr. Andes Nukman MM, penjabat Bupati Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita sambut indahnya Ramadan dengan penuh syukur dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali digelar rapat paripurna ke-1 dan ke-2 tahun 2024 dengan agenda persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang tahun 2024 sampai dengan 2044 akhirnya ditunda karena tidak mencapai forum dan 3 fraksi menolak. Rapat paripurna pertama masa persidangan 1 tahun 2024 kembali digelar dengan agenda persetujuan bersama atas rencana peraturan daerah. Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu 13 Maret 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang, Haji Sudirman. Rapat paripurna persetujuan bersama atas rancangan Perda RT RW Kota Palembang terpaksa ditunda oleh pimpinan rapat lantaran anggota DPRD Kota Palembang yang hadir dalam rapat paripurna tidak memenuhi quorum. Rapat dijadwalkan kembali pada Sabtu 16 Maret 2024 dengan agenda dan pembahasan yang sama. Rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2024 digelar dan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang, Adzaru Getar Nusantara. Jelasnya permasalahan itu tentang tapal batas. Tapal batas dari Kota Palembang dengan Banyuasin. Itu permasalahannya. Ranah dari ATR itu tentang luas wilayah yang sudah ditentukan oleh Permendagri. Untuk batas wilayah itu ranahnya Mendagri dan sudah kami judicial review terkait dengan Permendagri 134. Kewajiban kita dari pemerintah kota sudah kita sampaikan semuanya, sidulnya juga sudah kita ajukan semua 15 hari. Karena kenapa kita dikejar? Karena ada fasilitasi oleh pemerintah provinsi dan Depredagri. Ini semua kita lalui. Tata ruang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan. Ratusan warga dari Desa Padang Malaka dan Desa Aek Simanap, Kecamatan Dolok Sigompulan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo di depan kantor PT Tindaun Bujeng. Warga menuntut kompensasi pihak perusahaan yang telah beroperasi selama 36 tahun. Beginilah suasana saat ratusan warga dari 2 desa yaitu Desa Padang Malaka dan Desa Aek Simanap, Kecamatan Dolok Sigompulan, Kabupaten Padang Lawas Utara mendatangi kantor PT Tindaun Bujeng, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan 2 desa di Kecamatan Dolok Sigompulan. Dengan penuh emosi, ratusan warga marah dan memblokade pintu masuk menuju kantor PT Tindaun Bujeng dengan cara membakar sejumlah ban bekas sehingga jalan masuk perusahaan tidak bisa dilintasi. Unjuk rasa warga ini dilatar belakangi karena pihak perusahaan perkebunan yang sudah berdiri selama 36 tahun tidak pernah memberikan kompensasi CSR dan perkebunan plasma dan mempekerjakan warga setempat dari 2 desa yang tepat berada di sekitar lokasi lahan perkebunan PT Tindaun Bujeng. Yang pertama, PT Tindaun Bujeng telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang kedua, berkewajiban menyediakan kepada masyarakat Desa Padang Malaka, Kecamatan Dolok Sigompulan kebun plasma 20% dari luas perkebunan sawit PT Tindaun Bujeng. Sementara itu, Askep PT Tindaun Bujeng mengaku pihaknya belum pernah mengadakan perkebunan plasma untuk warga sekitar. Namun pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan hubungan dengan warga yang berada di sekitar wilayah perkebunan. Kalau untuk plasma kita belum, untuk sampai detik ini kita belum, cuma sudah dalam tahap
pekerjaan dari Dinas Pertanian, kita sudah melayangkan surat juga kemarin, tinggal menunggu kedepannya lah bagaimana sistemnya. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Irfan Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Satu persatu persoalan di Kabupaten Musi Banyu Asin dituntaskan PJ Bupati Apriyadi Mahmud sejak 1 tahun lebih belakangan ini. Tidak hanya persoalan infrastruktur, Pemkab Muba membuat seluruh daerah di Muba mendapatkan pasokan listrik. Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan PT PLN S2JB tentang pembangunan, operasional, dan pemeliharaan jaringan listrik desa di Kabupaten Musi Banyu Asin di ruang rapat PT PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu Senin pagi. Ada 7 desa dari 4 kecamatan di Muba yang sejak puluhan tahun tidak mendapatkan pasokan listrik. Akhirnya kini berkat kerja keras PJ Bupati Apriyadi Mahmud, secara resmi 7 desa dari 4 kecamatan tersebut akan menikmati listrik dari PLN. Saat ini juga pihak PLN terus berkelanjutan untuk melakukan peralihan listrik dari BUMD Muba PT MEP ke PLN. Ya, proyek setelah tentunya proses administrasi penyiapan barang itu sudah dari sekarang. Nah, nanti tinggal kalau sudah izin keluar, sudah persetujuan KLHK, itu langsung kita eksekusi. Mewakili masyarakat Musi Banyu Asin ya, yang hari ini kami tanda tangani MOU antara Pemkab Muba dengan PT PLN ini. Sangat terima kasih karena ini sudah, bahkan ada yang sudah ratusan tahun mendambakan listrik ini. Bayangkan ada satu desa yang usianya sudah 500 tahun, sampai hari ini belum ada listrik. Dan hari ini baru kita tanda tangani. Oleh karena itu, saya sekali lagi sangat bahagia, sangat senang mewakili perasaan masyarakat Musi Banyu Asin. Dari 7 desa di 4 kecamatan yang akan mendapatkan pasokan listrik PLN, Desa Epil Barat, Desa Pangkalan Bulian, Desa Sako Suban, Desa Muara Merang, Desa Mangsang, Desa Kepayang, dan Desa Sukadamai. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan akan menggelar Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024. Pemerintah Musi Banyu Asin mulai melakukan penataan serta mengecek persiapan. PJ Sekretaris Daerah Musi Wijaya didampingi oleh Kabakesra, Opi Palupi, Kepala Dinas Kominfo, Heriadi Sinulingga, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Muhammad Faris, serta beberapa dinas lainnya mengecek tempat persiapan pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ di tahun 2024. Rencananya, Kabupaten Musi Banyu Asin akan menjadi tuan rumah yang akan diikuti oleh 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dan akan berlangsung pada 1 hingga 11 Mei 2024. Jadi hari ini kita bersama IO dengan OPD terkait ngecek persiapan lokasi opening closing ya, karena memang opening closing ini kan memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Yang kedua, pelaksanaan ini kan tanggal 1 sampai dengan 11 Mei, dan kan kita bulan puasa, lebaran, waktunya sangat mepet sekali. Oleh karena itulah hari ini sebelum rapat siang nanti kita ngajak teman-teman ini menyamakan persepsi dulu untuk opening closing ini seperti apa. Kalau penataan tempatnya, kemudian acara-acaranya, ini yang kita sepakati di lapangan. Dalam pembukaan MTQ tahun 2024, selain dihadiri oleh para peserta yang ikut lomba tilawatil Quran, juga akan dimeriahkan oleh artis ternama yang akan membawakan lagu Islami. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvOneNews.com. Saya Nadila Khairina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.